Hai nakama, kali ini kita akan membahas One Piece chapter 948 yang akan tayang minggu depan. Di chapter ini Oda Sensei membuktikan kalau ia selalu punya kejutan untuk para fans. Langsung saja berikut pembahasan One Piece chapter 948. Keputusasaan di penjara Udon. Setelah Queen membawa Big Mom meninggalkan penjara, Luffy Taro bersiap untuk mengambil alih, tapi ia akan melakukan itu sambil latihan puasnya. Seperti yang kita duga sebelumnya, Luffy Taro masih belum bisa menggunakan teknik Bosoku tingkat lanjut dengan sempurna. Lalu di chapter ini kita melihat bukti kenapa penjara Udon disebut sebagai tempat untuk mematahkan semangat musuh Rocky dan Kaido. Para tahanan terpaksa menyergap Luffy Taro karena mereka sudah putus asa dan menyerah dengan Wano. Seolah tidak ada harapan lagi untuk mengalahkan Orochi dan Kaido. Asal-usul julukan Queen. Lalu di chapter ini kita juga mengetahui asal-usul julukan Queen, yaitu Queen the Plague Way. Julukan ini mengindikasikan kalau ia memiliki kemampuan untuk menyebabkan sebuah wabah. Awalnya saya menyangka ini berhubungan dengan kekuatan buah iblisnya, tapi seperti yang kita ketahui kemampuan Brachiosaurusnya mungkin tidak memiliki kekuatan menyebarkan wabah penyakit. Nah, ternyata julukan Queen itu datang dari alat-alat yang diciptakannya. Queen ahli dalam membuat alat-alat mekanik dan wabah penyakit, salah satunya pistol dengan peluru wabah. Satu tembakan akan membuat korbannya mengidap sebuah penyakit menular yang bisa menyebar hanya dengan satu sentuhan. Mungkin Queen dan anak buahnya sudah terkenal dengan metode ini ketika bertarung hingga ia dijulukin Queen the Plague Way. Yang lebih menarik lagi, apakah tangan mekanik Queen juga memiliki fungsi lain seperti senjata biologis atau semacamnya? Kita nantikan saja. Kawamatsu mengambil tempat. Judul One Piece chapter 948 adalah Kawamatsu mengambil tempat. Sebelum juga ada chapter berjudul Komurasaki mengambil tempat. Kemiripan judul ini semakin menunjukkan kalau Arts Wano dibuat Oda Sensei bak pertunjukan kabuki. Ada pembagian babaknya dan ada pengumuman kemunculan karakter baru lewat judul chapter. Kembali ke pembahasan chapter 948. Di sini kita melihat memang benar kalau Kawamatsu sangat penting untuk menyukseskan pembebasan Wano. Ia sangat kuat. Walau masih dirantai, ia mampu melumpuhkan lawan dengan tulang ikan. Mungkin ini adalah tulang sisa dari ikan yang ia makan di chapter 924. Rasio kemudian datang membantu membebaskan Kawamatsu. Rasio menggunakan jurus ninjanya yang membuatnya terbang. Jika Shinobu menggunakan layangan, maka ia menggunakan pakaiannya yang seperti sebuah sayap untuk terbang. Setelah terbebas dari borgolnya, Kawamatsu pun memamerkan kekuatannya. Ia dengan mudah menerbangkan dan menebas musuhnya dengan jurus yang keren. Dan di chapter ini kita akhirnya melihat wujud Kawamatsu dengan jelas. Tampaknya tidak semengerikan seperti yokai kappa yang kita kenal di cerita rakyat Jepang. Lalu ia juga memiliki julukan Yokozuna yang berarti juara sumo. Sebelumnya Oda Sensei telah memberi petunjuk tentang status Kawamatsu sebagai sumo lewat ketertarikannya pada turnamen sumo neraka yang waktu diikuti Luffy Taro, lupa chapter berapa. Nah, berarti Yokozuna Rashima yang dikalahkan Luffy Taro di chapter 916 adalah Yokozuna baru yang menggantikan Kawamatsu setelah keruntuhan klan Kushiki. Dan bisa kita simpulkan kalau perbedaan kekuatan mereka sangat jauh. Ngomong-ngomong tentang sumo, semoga nanti setelah perang besar di Wano usai, Luffy Taro akan bertanding sumo melawan Kawamatsu untuk memperebutkan gelar Yokozuna. Kekuatan Kawamatsu. Mari kita bahas sedikit kemampuan Kawamatsu sejauh yang kita ketahui. Pertama, ia adalah seorang kappa. Belum jelas apakah ia memakan buah iblis atau berasal dari ras tertentu. Ia bisa menggali beton dan bersenang seperti ketika ia menyelamatkan Hiyori. Lalu ia bisa menggunakan tulang ikan sebagai senjata.
Ini menegaskan kalau ia adalah kappa yang ahli di air. Kedua, walau belum pasti mungkin Kawamatsu mampu menggunakan haki. Jurus Yagura Ryu yang ia gunakan seperti teknik haki tingkat lanjut yang digunakan Sentomaru atau relik untuk mementalkan lawan. Jurus Yagura Ryu ini mungkin juga menggunakan telapak tangan seperti serangan Kusumo. Lalu apakah ia mampu menggunakan teknik lanjut terkuat yang bisa menghancurkan lawan dari dalam? Belum tentu, karena menurut kakek Ryu teknik itu sangat sulit. Dan yang terakhir, Kawamatsu memiliki aliran pedang kappa yang juga kuat serta yang memegang katana dengan cara terbalik seperti Sofuchidora. 9 Red Scarf Birds masih hidup. Keluar dari selnya dengan sangat keren, Kawamatsu pun reuni kembali dengan koleganya Raizo, Kiku, dan bos Hyogoro. Ini membuat kepala penjara All Might siap-siap untuk berperang. Sebenarnya Luffy Taro dan teman-teman bisa saja mengalahkan All Might dan anak buahnya. Tapi menurut kakek Hiu, semangat dan harapan para tahanan harus dikembalikan demi suksesnya pembebasan Wano. Ia pun menyuruh Raizo dan Aokiku yang selama ini bersembunyi untuk tampil menunjukkan keberadaan mereka. Jika Raizo membuka kuping kepalanya, maka Aokiku menutup wajahnya dengan topeng untuk membuat semua orang ingat tentang mereka. Ngerti kan? Oda Sensei memang dewa. Dengan pose Avengers yang sangat keren, satu persatu nama besar pengikut klan Kozuki ini diperkenalkan. Aokiku alias Kikunojo, si salju hidup, adalah samurai pria tercantik. Ya, One Piece chapter 948 baru saja menjawab salah satu pertanyaan terbesar fans. Sejak awal kita memang sudah diberi petunjuk tentang jenis kelamin Kiku. Sorojuro pernah penasaran dengan postur tubuh Okiku yang besar, dan Okiku juga memperkenalkan dirinya kepada dengan gaya samurai pria. Raizo ternyata bukanlah ninja biasa, ia adalah rival terbesar Fukurokuju, pemimpin Oniwa Bansu. Sekedar spekulasi, mungkin inilah yang membuat Fukurokuju membelot. Ia tidak bisa bersinyal jika tetap mengabdi ke klan Kozuki karena ada Raizo. Lalu ada Kawamatsu Shikosuna, ia adalah Kusumo terkuat seperti yang telah kita bahas di atas. Untuk kakak Hiu, akhirnya para tahanan yakin kalau kakak Hiu yang terlihat kecil dan lemah itu adalah mantan bos Yakuza yang sangat kuat dan dihormati. Lucunya perkenalan legenda pengikut klan Kozuki yang sangat keren ini dirusak dengan komentar para tahanan yang menanyakan siapa Luffy Taro dan mengabaikan Chopper Remon. Selain itu, Okiku juga tidak akan membiarkan All Might melapor. Ketika mengenakan topeng, Kiku yang pelin-pelan berubah menjadi Kikunojo yang sangar. Ia bersiap untuk membungkam All Might dan anak buahnya. Dengan kemunculan Kawamatsu, anggota 9 Red Scarf Birds yang masih misterius tinggal Denjiro. Kira-kira di manakah dia? Apakah ia adalah Koshiro atau The Witching Hot Boy atau bukan dua-duanya? Kita tunggu saja. Kiku dan Niso. Yuk kita bahas sedikit teori tentang Okiku dan Niso. Sejak chapter 943 sudah ada teori yang mengatakan kalau Niso adalah anggota 9 Red sebelum menjadi anggota Shiroge. Ini muncul setelah flashback yang menunjukkan masa muda yang geng Kinemon itu. Ada satu karakter yang sangat mirip dengan Niso, sedangkan Kiku tidak terlihat dalam flashback itu. Menurut saya bisa saja Kiku menggantikan Niso yang keluar. Kiku dipilih untuk menggantikan Niso karena mungkin mereka memiliki hubungan. Terlihat dari Kiku dan Niso yang sama-sama suka cross dressing alias menggunakan pakaian dan berdandan seperti lawan jenis. Selain itu, teori tentang Kiku adalah anak baru di tempat itu juga diperkuat dengan caranya memanggil Kinemon dan Kawamatsu yang memanggil mereka dengan panggilan kehormatan. Tapi bisa juga kalau yang ada di dalam flashback itu adalah Kiku muda yang
punya gaya rambut berbeda. Itulah pembahasan One Piece chapter 948. Jika kalian suka dengan video ini, tolong like dan subscribe. Dan jika kamu punya teori spekulasi tentang chapter terbaru One Piece ini, silahkan tulis di kolom komentar. Salam nakama.